We were best friends. I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Dwi Alistian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu mengenai inventory. Dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai inventory part 1. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi inventory part 2. Ini ada yang namanya metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang pertama itu ada metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya itu nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa. Jadi unit yang tersisa itu dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan dari awal mencari hingga sampai barang dagangan tersebut didapat dan siap untuk dijual. Yang kemudian itu ada permasalahan yang akan muncul ketika dalam satu periode perusahaan itu melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama itu ada yang namanya identifikasi khusus. Biasanya identifikasi khusus itu digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal seperti mobil atau motor. Yang biasanya mobil atau motor itu setiap unitnya itu memiliki rangka mesin yang berbeda-beda, jadi dapat dikatakan itu adalah ciri khusus. Nah, jadi nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode, itu dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Nah, yang kedua itu ada asumsi arus harga perolehan. Yang pertama itu ada yang namanya FIFO, first in first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Itu harus urut harga perolehan terakhir. Nah, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Itu harus urut harga perolehan awal. Nah, yang kedua itu ada yang namanya LIFO, last in first out. LIFO atau last in first out adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Itu harus urut harga perolehan awal. Nah, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik itu akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of a good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan itu dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit, itu urut harga perolehan terakhir. Yang kemudian itu ada yang namanya asumsi arus harga perolehan LIFO. Itu tidak diperkenankan oleh SAK atau IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO itu nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan itu tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan beberapa pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Nah, yang ketiga itu ada average method. Average adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik
itu akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, jika menggunakan sistem perpetual, maka harga perolehan penjualan, harga pokok penjualan itu dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit itu biasanya digunakan beberapa metode yang telah disediakan. Pada metode FIFO itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu di kondisi normal perdagangan dengan metode FIFO, laba yang disajikan itu lebih besar dari nilai wajar. Hal ini bermanfaat untuk menarik investor dan kreditor. Yang kedua itu menampilkan kondisi yang real sesuai dengan kejadian di perusahaan atau apabila perusahaan melakukan sistem FIFO dalam hal mutasi barang. Yang ketiga itu menyajikan nilai persediaan yang lebih besar sehingga nilai aset perusahaan itu meningkat. Kemudian itu kekurangan dari metode FIFO berdasarkan pada poin yang pertama itu karena laba besar otomatis akan meningkatkan pembayaran pajak. Nah, yang kedua itu menampilkan laba terlalu besar yang sewaktu-waktu akan jatuh secara signifikan. Lalu LIFO ini juga menguntungkan bagi para pelaku usaha karena mereka bisa menghemat pengeluaran pajak ketika sedang terjadi inflasi. Kenapa demikian? Karena pada saat inflasi terjadi, laba yang mereka hasilkan itu lebih sedikit namun tidak akan mempengaruhi laba operasi. Kelebihannya itu bisa menghemat pajak ketika inflasi atau laba rugi lebih aktual jika harga naik. Harga barang konservatif, keuntungan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Kerugiannya itu metode ini lebih rumit, laba rugi yang dihasilkan itu rendah. Ada yang namanya itu metode rata-rata. Metode rata-rata yang digunakan untuk menghitung biaya unit persediaan. Cara mendapatkan metode ini adalah dengan membagi biaya semua produk yang tersedia itu di dalam gudang itu dengan unit yang tersedia untuk dijual. Hasilnya itu merupakan biaya rata-rata setiap unit dari produk yang akan dijual. Demikian video dari saya mengenai inventory part 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video saya kali ini. Semoga video yang saya buat ini dapat sedikit memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.